Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi Embun Surgawi. Kami berharap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan baik dan senantiasa diberkati Tuhan. Marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema maksud dan tujuan menegur. Maksud dan tujuan menegur. Firman Tuhan terambil di dalam kitab 1 Timotius 5 ayatnya yang pertama dan kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menegur adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus pun menegur mereka yang bersalah. Kadang kita tidak menegur kesalahan yang dilakukan seseorang. Mengapa? Karena takut. Inilah yang disebut takut pada manusia. Mungkin saja kita sungkan untuk menegur karena yang ditegur lebih tua, lebih tinggi jabatannya, lebih senior, ataupun lebih berpengalaman. Banyak hal mengapa kita tidak mau menegur. Perasaan sungkan, takut, dan gimana nanti kalau ditegur. Kalau kita menegur seseorang, kadang tidak terjadi yang baik, namun sebaliknya. Padahal tujuan kita menegur seseorang agar orang yang kita tegur akan menjadi lebih baik. Itulah maksud dan tujuan menegur. Kesalahan yang dilakukan supaya tidak terulang kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa senantiasa mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kadang Musa juga ditegur oleh Tuhan. Karena Musa sebagai pemimpin yang selalu dekat dengan Tuhan, memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Menuju tanah perjanjian yang sudah diperintahkan. Menggembara selama 40 tahun. Namun Musa tidak sampai masuk ke tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita harus menegur seseorang? Kita harus menegur dan melakukan dengan benar, penuh kemurnian. Oleh sebab itu, usahakan saat kita menegur itu setelah terjadi pelanggaran, jadi langsung, jangan sampai ditunda-tunda. Pelanggaran yang dilakukan ataupun kesalahan, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan adalah menegur dengan 4 mata. Jadi saat itu bersalah, kemudian kita menegur dengan 4 mata. Agar tidak merasa malu dan menerima dengan kasih. Agar berubah. Bukan berarti ada rasa iri hati, ada sakit hati. Jikalau kita menegur dengan cara yang salah, akan terjadi masalah lagi. Menegur dengan tenang dan penuh rasa hormat. Fokus pada persoalan. Jangan sampai masalah-masalah yang sudah lewat diungkit kembali. Mengembang ke hal-hal yang tidak perlu didengarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mau mendengarkan pembelaannya
dan memberikan jalan keluar. Mengapa mereka ditegur? Di dalam Amsal 27 ayat yang kelima dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Marilah Bapak Ibu kita mendengarkan suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam perintah-perintahnya. Jangan sampai Tuhan menegur kita karena perbuatan salah kita. Hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, Sang Pemberi perintah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.